Apa? Dari tadi ini muter-muter Bapak. Jenengan pakai dua ya Pak? Loh, gimana ini? Saya bingung. Bentar. Jenengan pakai dua ya Pak? Bentar. Muter-muter Bapak. Bentar. Jenengan pakai dua ya Pak? Oke. Baik Pak Zudi, kita mulai. Pak Zudi silahkan presentasi 30 menit untuk RPP-nya apa ini judulnya? Hadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan Bapak. Oke, sudah sesuai dengan yang di-upload ya? Iya Bapak. Yang di-upload itu. Baik, silahkan. Kalau langkah-langkahnya sesuai enggaknya saya enggak paham. Saya mau tanya dulu Bapak, ini yang 30 menit, ini mohon maaf Bapak, 30 menit itu wajib sampai habis atau mau bagaimana Bapak? Apakah tidak ya maksimal ya Bapak ya. Ya, paling tidak mendekati itulah biar ketahuan Anda tahapan mengajarnya itu muncul dari mulai pertama seperti Anda peer teaching kemarin ya. Iya Bapak. Ya soalnya saya dari mulai Bapak. Ya. Ya baik. Izin screen dulu Bapak sih, coba ini soalnya soalnya saya jaga ini lagi Bapak. Jaga Bandicam takut diperlukan Pak. Izin. Ini keluar. Oke. Keluar Bapak, masuk. Sudah. Oh, masuk ya. Sudah keluar ya. Soalnya saya sambil lalu jaga Bandicam Bapak, takut diperlukan linknya. Aduh, ya. Baik, selanjutnya ini mohon anak-anakku diperhatikan. Ya, ini diperhatikan fokus materi. Sebelum Bapak masuk ke materi, ini Bapak mau nanya nih terlebih dahulu. Ada yang tahu syarat itu apa sih? Syarat itu adalah ya terus Rini terus apa nak? Ya syarat itu adalah sesuatu yang harus ada tetapi sebelum melaksanakan. Ya bagus. Intinya syarat itu adalah sesuatu yang menentukan keabsahan sholat akan tetapi tidak dihitung sholat gitu ya. Ya bagus. Terus kalau rukun anak, kalau rukun adalah adalah memang bagian dari sholat itu sendiri. Bagus sekali, yuk tepuk tangan. Ya bagus. Baik anak-anakku sekalian, ini mohon disimak, dengarkan baik-baik. Ya, ini pengertian sholat secara bahasa berarti berdoa atau memohon ampunan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut syara adalah seluruh ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun yang ditentukan. Jadi ini nak, sholat itu adalah segala perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Namun ini tidak boleh lepas ini syarat-syarat dan rukun. Nah, jangan-jangan nanti pikirannya, oh yang paling penting ucapan, perbuatan, gak dimulai dengan takbir, diakhiri salam, itu dinamakan sholat. Tidak semuanya kalau tidak sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan gitu. Selanjutnya dalil. Ini yang perlu diperhatikan anak-anakku sekalian. Dalil pentingnya melaksanakan sholat ini ada di Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Inilah.
Dengan dalam ayat ini dijelaskan bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Waladikrullahi akbar, dan dengan sholat itulah manfaatnya, keutamaannya lebih besar dari ibadah-ibadah yang lain. Akan tetapi ibadah yang lain tidak boleh kita tinggalkan, gitu. Cuma yang sholat ini yang paling besar ketimbang ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, ini kaitannya dengan minggu yang lalu. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Minggu lalu kita belajar tentang Asmaul Husna, Al-Alim. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui, Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Maka dalam melaksanakan ibadah, kita tetap harus melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Selanjutnya ini ketentuan sholat berdasarkan syarat wajib. Nah, siapa saja sih yang wajib melaksanakan sholat? Bagaimana? Nah, ini. Pertama, beragama Islam. Jadi orang yang non-muslim, saudara-saudara kita yang non-muslim itu tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Berusia mencapai balik. Yang ketiga, berakal. Jadi orang yang gila, orang masih bayi itu tidak diwajibkan. Nah, kalau umpamanya belum balik tapi melaksanakan sholat, ayo bagaimana menurut pendapat kalian, anak-anakku? Oh iya, dianjurkan dan gak apa-apa seandainya gak melaksanakan, sebagai bentuk pelatihan gitu ya. Bagus sekali. Jadi dalam hal ini saya harap anak-anakku sekalian harus berpikir kritis, lihat masalah-masalah yang ada di sekitar kita gitu. Ya, adapun syarat sah sholat adalah yang pertama, suci badan, pakaian, tempat sholat dari hadas dan najis. Nah, ini hadas itu ada berapa, nak? Ada dua. Bagus. Hadas apa saja, nak? Hadas kecil dan hadas besar. Bagus. Yang kedua yaitu menutupi aurat dengan pakaian yang suci. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Iya. Intinya walaupun dalam waktu gelap, waktu sendiri, menutup aurat itu wajib. Menutup aurat itu wajib. Tapi yang dijadikan tutup atau pakaian itu juga harus suci. Sedangkan syarat sah yang ketiga yaitu tahu pasti akan masuk waktu. Dengan catatan, dengan cara kalau kita mendung, kita menggunakan takdiron perkiraan. Oh, biasanya kalau jam segini ini sudah waktu asar, kayak gitu loh, pakai takdiran. Boleh kalau mendung umpamanya, tapi kalau sekarang kan waktu sudah ada azan. Yang nomor 4 adalah menghadap kiblat. Ketentuan sholat berdasarkan rukun ini diperhatikan. Yang pertama, rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat itu di mana, nak? Ada yang tahu niat bagaimana cara niat? Baik sekali. An-niyatu fil qalbi ya. Niat itu memang dalam hati ya. Yang kedua, berdiri jika mampu. Berdiri ini jika mampu, wajib kalau kita mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu membaca Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Sedangkan yang kelima, rukuk dengan tumak nenah. Tumak nenah itu adalah diam sejenak dengan biqadri subhanallah, dengan sekiranya cukuplah melafalkan subhanallah. Sedangkan yang keenam, sujud dengan tumak nenah. Ketujuh, duduk di antara dua sujud dan tumak nenahnya juga. Yang kedelapan, duduk akhir pada tasyahud akhir. Yang sembilan, membaca tasyahud akhir. Ada yang tahu tidak tasyahud itu apa? Bacaan tasyahud itu apa, nak? Iya, at-tahiyatul mubarakatus itu ya, shalawatut thayyibatulillah dan seterusnya.
Yang selanjutnya membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya salam yang pertama atau ke kanan, yang ke-13 itu tertib. Jadi semua rukun dari awal itu berurutan loh anak-anak. Ya. Jangan yang nomor 2 taruh nomor 1, yang nomor 4 dilakukan pertama umpamanya, itu tidak boleh karena ini termasuk rukun. Ini anak-anakku sekalian, yang sekarang kita memasuki hikmah melaksanakan sholat. Apa sih hikmah melakukan sholat gitu loh? Apa sih manfaatnya melaksanakan sholat? Nah ini, yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan sholat inilah kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, sebagai bukti rasa tasyakur kita kepada Allah, mensyukuri atas segala sesuatu. Mulai dari rezeki yang diberikan oleh Allah pada kita itu kan banyak. Mulai dari sehat, mulai dari nyawa, mulai dari segala sesuatu yang ada dalam diri kita, itu semuanya adalah nikmat dari Allah. Maka sholat itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini memancing rezeki. Maksud yang memancing rezeki ini ada yang paham nak? Ya bagus sekali. Bukan sholat itu dijadikan apa ya, bukan sholat itu setelah sholat langsung mendapatkan rezeki nomplok, tidak seperti itu. Akan tetapi dengan sholat itulah Allah akan memudahkan rezeki. Nah, makanya lihat yang nomor 2, hikmah yang nomor 2 sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nah, orang yang bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapapun mereka yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan rezekinya. Dan yang keempat, menjadi obat kesedihan. Yang keempat ini menjadi obat kesedihan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang kelima, melatih kedisiplinan. Dengan sholat, dengan waktu yang teratur, kita dilatih disiplin di sana ya, dilatih disiplin. Sedangkan yang keenam, mendidik manusia menjadi bersih. Karena sebelum melaksanakan sholat, kita tentu dianjurkan suci, dianjurkan bersih tempat, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh, yaitu memperkokoh rasa persaudaraan antar muslim. Pasti semua umat Islam itu melaksanakan sholat. Maka dari itulah bentuk persaudaraan. Siapapun kita, kalau kita melaksanakan sholat, pasti dahi kita, muka kita disujudkan atau ditempelkan pada bumi. Maka dari itu anak-anakku, kita harus senantiasa melaksanakan ibadah sholat ini. Akan tapi ini Bapak pesan dan Bapak himbau ya, dalam sholat, dalam bidang furu'iyah, anak-anakku sekalian, ulama diantara beberapa ulama itu beda pemahaman, beda pendapat ya. Maka ketika siapapun beda pemahaman, beda perbuatan dalam sholat ini, maka kita harus menunjukkan toleransi, harus sadar bahwa kita hidup dalam negara yang beraneka ragam ya. Jadi jangan langsung mengklaim, oh itu tidak boleh, oh itu begini, itu tidak boleh anak-anakku semua, karena semuanya mempunyai pegangan, semuanya mempunyai keyakinan. Jaga hak mereka, jangan ganggu hak mereka. Insya Allah mereka pun tidak akan pernah mengganggu hak kita. Begitu anak-anakku. Baik anak-anakku sekalian, dari sini ada yang tidak dimengerti masalah materi ini? Atau mungkin anak-anakku sekalian menemukan suatu identifikasi masalah atau ada masalah yang berkaitan dengan ini, bagaimana? Silakan nak, sebanyak mungkin. Ya, baik, dari pertanyaan apa? Iya, eh, ya, bagaimana anakku? Oh, bagaimana kalau yang terjadi pada saat ini? Oh iya, ya baik anak-anakku, ini ada identifikasi masalah di mana ketemu bahwa dengan kurangnya pemahaman terhadap dalil bahwa sholat itu penting, sehingga ada peribahasa yang mengatakan eh, ngapain masih melaksanakan sholat, sholat tidak dapat uang, ngapain masih melaksanakan ini itu, karena itu tak
dapat apa-apa gitu, intinya begitu anak-anak ya. Maka dari itu Bapak di sini membagi kalian, anak-anakku sekalian ini menjadi 4 kelompok ya, menjadi 4 kelompok. Ya, Bapak Bapak pandu biar kalian itu tidak milih yang pinter-pinter dalam kelompoknya, maka Bapak pandu. Ya, yang kelompok satu Anam, kelompok 2 Yusril, kelompok 3 Yunus, kelompok 4 Masyahari. Ya, ya sudah. Ya ini pimpinannya ya, yang ya sedangkan anggotanya ya silakan. Ya. Baik, nah tugas kalian silakan kerjakan DLK. DLK di lembar tugas kelompoknya silakan dikerjakan, nak, diperhatikan itu. Ya, di sana ada aba-aba. Ya, silakan klik link ini untuk mengisi itu ya. Iya. Dan untuk mengerjakan LK juga ini lagi silakan. Bagus sekali. Baik, anak-anakku sekalian, dari diskusi barusan kelihatannya bagus ya. Penyampaiannya juga bagus, cuma di kelompok 3 ini kurang kompak ini. Nah, untuk kedepannya nak ya, mohon kalau ada kolaborasi seperti ini, ada literasi membaca seperti itu, ada pemikiran-pemikiran yang perlu dituangkan dalam kelompoknya, silakan nak, kalau kita kerjasama, silakan bergabung dengan maksimal ya. Baik anak-anakku sekalian, sebagai evaluasi bahwa kalian sudah paham pada kesempatan kali ini, maka Bapak bagikan bahan evaluasi pada kesempatan kali ini. Namun ini dikerjakan secara individu. Ya, pindah dulu dari tempat duduknya, dari tempat duduk kelompoknya itu. Duduk pada tempat masing-masing. Iya, betul sekali. Ya, kalau selesai dikumpulkan ya. Iya, iya, nah. Ya kalau ada yang nggak paham untuk mengisi bahan evaluasi, ya silakan klik ini, klik YouTube yang ada link yang ada di itu, yang ada di LKPD-nya. Ya, bagus sudah selesai ya. Ya, bagus kumpulkan anak-anakku sekali. Iya, ada berapa orang yang belum selesai ini? Oh, belum selesai. Ya, ada berapa orang, Nak? Iya. Baik, kalau sudah selesai semua. Dari pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Namun sebelum disimpulkan oleh kita bersama, baik kita poin-poinnya ditulis. Poin-poin penting untuk pelajaran kita pada hari ini ditulis, nak. Jangan berangkat buku kosong pulang tetap kosong, tidak boleh. Kan dari awal tadi Bapak sudah jelaskan. Jadi poin pentingnya ditulis. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Yusron, bagus. Ayo nak, simpulkan apa nak? Ya, sholat itu merupakan tiang agama. Terus apa lagi? Iya, sholat itu merupakan perintah Allah yang wajib dilakukan. Ya, terus apa lagi? Ya, baik anak-anakku, bahwa sholat itu merupakan hal yang wajib dilakukan bagi kita selaku umat manusia, selaku umat Muslim khususnya ya, selaku umat Muslim dengan ketentuan dan rukun-rukun yang telah ditentukan. Serta sholat itu merupakan apa ya, tidak boleh ditinggalkan bagaimanapun dan seperti apapun kondisi kita. Kalau bisa berdiri silakan berdiri, gak bisa berdiri silakan duduk. Kalau gak bisa duduk tidur miring, kalau nggak bisa terlentang, kalau nggak bisa pakai isyarat. Nah, kalau nggak bisa pakai isyarat itu sudah bertanda-tanda disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma sekedar tanda-tanda. Akan tetapi Bapak himbau kembali anak-anakku sekalian, dalam melaksanakan segala ibadah tentu saudara-saudara kita berbeda pandangan, berbeda pemahaman, berbeda keyakinan dengan kita.
kita tetap harus menampakkan sikap dan sifat toleransi, menampakkan sikap gotong royong. Jadikanlah agama ini sebagai sumber kebaikan untuk menolong sesama. Begitu ya anak-anakku sekalian. Baik, sebelum sebelum pelajaran Bapak ini ditutup, Bapak mau membawakan kalian oleh-oleh PR. Iya PR. Kan tadi itu ya, ujian untuk hari ini anak-anak sekalian. Evaluasi pelajaran yang tadi. Yang ini adalah pekerjaan rumah. Ya agar pertama ya agar kita lebih mendalam tentang materi ini, dan yang kedua adalah untuk memahami atau mempunyai gambaran untuk pertemuan yang akan datang. Ya silakan nak, lembar PR-nya diambil. Nah, untuk mengisikan lembar PR ini ada nak di YouTube, cuman YouTube-nya ini gak bisa balik linknya, ya gak bisa diklik di kan ya. Iya nah ya yang menggunakan link yang ada di sana, dan ini ada kaitannya dengan materi yang akan datang, yang mana materi yang akan datang ya tentang pikir atau mengenal Allah, pikir serta hikmah melaksanakan pikir itu ya. Jadi ini di PR ini insya Allah nanti setelah mengerjakan pasti. Baik anak-anakku sekalian, sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dimohon untuk semuanya duduk rapi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutup pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak, halo. Kalau PJBL, BJBL Project Bapak, Project Based Learning. apa contohnya PJBL seperti apa? BJBL itu anak-anak itu disuruh membuat produk, entah berupa apa gambar atau apa dan lain sebagainya. Hmm. Pemahaman saya ini bukan. Ya, oke. Sekarang apa yang Anda tahu tentang uh, critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making? Bukan saya tahu Bapak, cuma pemahaman saya saja ada di critical thinking. Nah, gimana? Ya, kalau pemahaman saya di saat critical thinking itu seperti yang tadi kan di sana yang saya ngajar itu kan ada critical thinking, anak-anak itu bagaimana menemukan atau mengolah pemikirannya. Intinya menggunakan pemikiran-pemikiran yang kritis gitu loh Bapak. Hmm. Kalau yang lain, Kalau yang lain creative thinking. ya kalau mungkin ya cuma tinggal ngubah kreatifnya saja, berarti mempunyai mempunyai bakat lah. Iya, iya, iya. Oke, kalau apa bedanya RPP dengan MA ya? Kalau menurut saya, kalau di RPP itu, kalau di MA itu masih yang saya ingat ada pertanyaan pemantik, ada bermakna, ada pokoknya banyak soalnya perbedaan jam. Tapi mungkin itu sebenarnya adalah satu 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 maksud. Anggaplah kalau RPP dulu, kalau sekarang MA mungkin seperti itu, Bang. Enggak lah, sama-sama ada sekarang. RPP ada, MA ada. Oh begitu ya Bapak ya. Tak kirain itu M- ganti. MA itu apa itu kepanjangannya? Modul ajar.
Modul ajar dengan rancangan pembelajaran kan beda. Sepertinya Oke, kalau P5 PPRA apa? P5 itu belajar Pancasila. Hmm, Pelajar Pancasila itu seperti apa? Bertakwa kepada beriman bertakwa kepada Tuhan yang Esa. Saya sudah siapkan lagunya untuk PPL itu, Pak. Nah, coba, coba. Ngeter saya. Intinya belajar Pancasila pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, eh, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Berarti ada berapa indikator itu? Kalau indikatornya saya enggak tahu, Pak. Ada 7 apa 8? Tergantung hitungnya, Pak. Kalau yang pertama dihitung yang beriman, apa dannya itu termasuk wow atau bagaimana? Oke, sekarang yang terakhir. Bukan yang terakhir. Hot itu apa hot? Hot itu ano, itu kan cimpat cilima cinam itu, Pak. Bahasa Inggris itu, Pak. Saya tidak paham. Iya, C456 itu apa? Ya hot Iya, hot itu apa? hot itu adalah segala kalau soal yang memerlukan jawaban itu memerlukan pemikiran, memerlukan analisis. Oke, bagus. Hot itu high Tak paham saya. Wah, kok ada high ya hai. order thinking skill. Berarti kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi. High tinggi, order itu permintaan, thinking itu berpikir, skill itu adalah kemampuan. Hot. Berarti hot itu adalah high order thinking skill. Oke, sekarang eh apa namanya PTK. Apa itu PTK? Tindakan penelitian tindakan kelas. Buat contoh coba, buat judul. Berjudul penerapan model pembelajaran inquiry. Penerapan model pembelajaran inquiry untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 7 SMP Islam An-Nur materi hadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Oke, harus ada 3 komponen, 3 yang tertera dalam PTK. Penyakit, obat, lokasi. Apa penyakitnya, apa obatnya, di mana lokasinya dari judul itu. Penyakitnya adalah yang bermasalah, Pak. Masalah penyakit. Iya, masalahnya apa itu? Yang judul apa Yang gimana kan? judul, yang Oh, judul. Masya Allah, Yang judul tadi. tak kirain jenengan nanya penyakit beneran. Baik, Jadi PTK itu harus ada unsur penyakitnya apa, obatnya apa, lokasinya apa. baik, Pak. Saya mencoba. Nah, untuk penyakit dari judul barusan adalah turunnya motivasi belajar. Lokasinya ya di sekolah. Ya, obatnya menggunakan model pembelajaran itu. Oke. Ada berapa tahapan siklusnya? Kalau punya saya rencananya 2. Gimana itu? ya
masih belum, Bapak. Tidak hafal. Ada kotak-kotaknya. Oke, makasih. Ya, terima kasih, Bapak. Sukses ya. Sehat terus. Alhamdulillah, mohon doa maaf atas Assalamualaikum. segala kesalahan.